Oke, judul sectionnya adalah Hole and Reinforcement. Jadi hole sendiri adalah lubang, reinforcement itu adalah penguat. Jadi intinya kalian akan merancang atau menghitung dimensi dari lubang yang kemudian lubang tersebut kalian beri penguat. Nah, untuk hole-nya sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah nozzle, lalu ada main hole, dan ada hand hole. Kalau nozzle itu misalnya aliran inlet atau outlet kita sebut sebagai nozzle. Kalau main hole berarti tempat keluar masuknya manusia ke dalam bejana. Kalau hand hole biasanya digunakan untuk tempat keluar masuknya tangan aja ke dalam bejana. Nah, kenapa harus ada main hole dan hand hole? Biasanya digunakan untuk proses shutdown atau pada saat pembersihan bejana, maka biasanya ada orang yang harus masuk ke dalam bejana kalau bejananya besar, atau ketika ada trouble, maka dilakukan penyelesaian trouble tersebut dengan membutuhkan hand hole. Jadi cukup tangan aja yang masuk, maka urusan akan menjadi beres gitu ya. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi tentang ukuran diameter dari nozzle, manhole, dan handhole. Biasanya kalau nozzle, kalau bahan inlet atau outletnya itu berisi liquid atau digunakan untuk liquid, maka kurang lebih diameternya adalah 2 inci. Kalau solid juga 2 inci, gas khusus untuk gas kurang dari 2 inci. Jadi untuk nozzle gas itu biasanya diameternya lebih kecil. Nah, untuk handhole biasanya cukup dengan berdiameter 6 inci, sedangkan manhole biasanya ada 2 jenis diameternya, kalau nggak 20 inci, ya 24 inci. Jadi ini adalah ukuran standar, biasanya orang-orang menggunakan langsung aja, nggak usah dihitung nozzle-nya ukurannya berapa langsung. Oh, nozzle-nya untuk liquid, maka ambil aja langsung diameter 2 inci, solid 2 inci, dan gas kurang dari 2 inci. Namun, kamu juga tetap bisa menghitung kira-kira diameternya berapa. Jadi, nggak pakai diameter standar ini, kamu hitung sendiri juga bisa ada di slide setelah ini. Nah, perhitungan diameternya itu berdasar dari jenis aliran. Di sini ada 2 jenis aliran. Yang pertama yaitu laminer, dan yang kedua adalah aliran turbulen. Bedanya ada di NRE-nya. Kalau laminer kurang dari 2100, kalau turbulen lebih dari 2100. NRE adalah bilangan Reynolds atau Reynolds number. Nah, di sini dituliskan kalau NRE-nya kurang dari 2100, diameternya boleh mengambil 0,0254 meter, jadi kurang dari 0,0254 meter. Kalau NRE-nya lebih besar dari 2100 atau alirannya turbulen, diameternya bisa diambil lebih besar dari sama dengan 0,0254, atau kalian bisa menghitung sendiri pakai rumus DI optimal. Kita tinjau dulu yang laminer. Di sini ada 2 rumus DI optimal. Rumusnya sama aja, tapi penggunaannya tergantung dari data yang diketahui. Misal, yang diketahui punyamu adalah mu dan rho, dan juga kecepatan misalnya. Maka langsung aja ngitung DI-nya pakai yang paling atas. Tapi ternyata yang diketahui Q dan mu, maka pakai yang bawah. Jadi tergantung data apa yang kamu punya atau yang diketahui, lalu hitung DI optimalnya. Begitupun dengan DI optimal milik turbulen, tergantung data yang diketahui. Kalau mau pakai persamaan yang atas, berarti harus punya kecepatan dan rho densitas. Kalau mau pakai yang bawah, berarti harus punya Q dan rho. Untuk memperjelas, kamu bisa mengerjakan latihan soal yang pertama. Di sini saya beri tanda ya, suatu liquid dengan laju alir masanya sekian pound per jam, densitas diketahui, viskositas diketahui, akan dimasukkan ke dalam bejana melalui nozzle inlet. Desainlah ukuran nozzle tersebut. Sebelum kamu menghitung diameter, maka yang harus kamu cari terlebih dahulu adalah alirannya laminer atau turbulen. Kamu cari dulu NRE-nya. Hitung NRE-nya, baru kamu dapat menentukan DI optimal dengan rumus sesuai dengan data yang kamu miliki. Jadi cari NRE, kemudian baru cari DI optimal. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada hole and reinforcement. Lubang yang diberi penguat. Kenapa sih butuh penguat? Jadi bayangin aja kamu punya bejana.
supaya aliran atau liquidnya bisa masuk, otomatis kamu lubangi kan bejananya supaya ada inlet dan ada outlet. Otomatis kalau bejananya dilubangi, berarti kekuatan bejananya akan berkurang. Makanya kalau ada lubang, ada nozzle, ada manhole, ada handhole, sekitarnya pasti diberikan penguat. Ibaratnya, kalau misalnya ini adalah nozzle, maka di sekitar nozzle akan dipasang suatu cincin. Nah, cincin tersebut kita sebut dia sebagai penguat reinforcement dari nozzle, manhole, ataupun handhole. Di sini ada beberapa istilah. Di sini ada TWO, TWI, DN, DP, DIN, TN, TP, TS. TWO adalah tebal pengelasan bagian luar. Lalu ada TWI, tebal pengelasan bagian dalam. Jadi otomatis penguat tadi dipasangnya pakai ngelas ya, dilas. Jadi ada lubang, lalu kalian kasih penguat. Penguat itu gimana caranya bisa nempel ke bejana adalah menggunakan pengelasan, baik itu di bagian luar maupun di bagian dalam. Lalu ada DN, berarti diameter nozzle. Ada DP, diameter penguat, berarti diameter reinforcement-nya. Ada DIN, berarti diameter dalam nozzle, berarti ini adalah diameter luar dari nozzle. Lalu ada TN, tebal nozzle, ada TP, tebal penguat, dan ada TS yang sudah kalian hitung di section sebelumnya, yaitu tebal silinder. Jangan lupa bahwa kalau ada istilah tebal, berarti nanti harus per 16. Itu adalah wajib dan satuannya adalah inci. TWO dan TWI juga tebal kan, berarti nanti satuannya harus per 16 dan dalam inci. Untuk gambarnya di sebelah kiri bisa kalian baca sendiri nanti, lalu kalian cari tahu TR itu apa, T itu apa, DP itu apa, bisa kalian cari sendiri. Di sini ada simbol A juga, ada A1, A2, A3, dan 4. A itu berarti luas area. Berarti nanti kalian akan menghitung ada 5 luas area, ada A, A1, A2, A3, dan A4. Nah, untuk reinforcement yang harus kalian hitung ada 2 perhitungan. Yang pertama, kalian harus memastikan dulu pengecekan pengelasannya apakah memadai atau tidak. Caranya yaitu kalian harus menghitung TWO min dan TWI min. TWO min dicari dari 0,5 T min, sedangkan TWI min dicari dari 0,7 T min. T min itu yang mana? Maksudnya T min itu adalah T minimal. Jadi tadi di awal kamu punya TP, tebal penguat, tebal nozzle, dan tebal silinder. Misalnya TP-nya 4 per 16, nozzle-nya 5 per 16, tebal silindernya 3 per 16. Dari 3 tebal, pilih nilai tebal yang paling kecil. Sehingga kalau di punyamu ini adalah TS 3 per 16. Nah, 3 per 16 ini kita sebut sebagai T minimal, lalu kamu kalikan dengan 0,5 dan 0,7. Setelah dapat TWO min dan TWI min, bandingkan dengan TWO dan TWI yang ada di soal. Di sini sudah dituliskan pengelasan memadai jika TWO yang ada di soal lebih besar dari TWO min dan TWI yang ada di soal lebih besar dari TWI min. Setelah pengelasan memadai, lalu baru kamu cek kebutuhan reinforcement-nya. Apakah dia butuh penguat nozzle-nya? Nah, setelah kamu hitung apakah dia butuh penguat, lalu harus kamu cek. Setelah diberi penguat, penguatnya memadai atau tidak. Jadi lakukan pengecekan pengelasan, lalu cek. Butuh penguat enggak? Untuk mengetahui butuh penguat atau tidak, kamu harus menghitung TRS, TRN, A, A1, dan A2. Di sini TRS berarti tebal ya, nanti satuannya harus dalam, inci, harus dalam, inci, lalu kali 16 per 16, bulatkan, lalu cek di tabel. Hitung-hitung, lalu kamu hitung sampai A2. Jika A lebih besar dari A1 ditambah A2, maka kamu butuh penguat. Kalau kamu butuh penguat, kamu lanjut ke tahap B, perhitungannya.
Jika AMU kurang dari A1 plus A2, kamu tidak memerlukan penguat, maka berhenti di sini. Nggak perlu lanjut ke step B. Ternyata setelah kamu hitung, kamu butuh penguat, maka kamu lanjut ke step B, kamu cari A3 dan A4, simbol-simbolnya udah ada dan di soal juga pasti diketahui, lalu kamu evaluasi lagi. Kalau A kurang dari A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4, maka penguatmu memadai, sudah oke. Kalau A-mu lebih besar, maka penguatmu tidak memadai. Kalau tidak memadai, apa yang harus dilakukan? Kamu bisa mengganti tebal nozzle, atau kamu bisa mengganti TWO dan TWI-nya. Jadi istilahnya kamu melakukan trial untuk mendapatkan penguat yang memadai.